panggilan Habib itu bukan panggilan untuk keturunan Nabi. Paham nggak kira-kira? Panggilan Habib itu kalau di Yaman adalah panggilan untuk ulama. Habib itu kalau kata Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri, fa'il dan maf'ul sekaligus. Dia mencintai dan dicintai. Jadi yang jenenge Habib itu orang yang menyintai. Kayak sahabat Abu Bakar ini, Habib menyintai ila kulli sholihin. Beliau menyintai kulli sholihin dan kullu sholihin menyintai beliau. Karena fa'il wal maf'ul. Karena dia menebar cinta, akhirnya dia dicintai oleh segenap umat. Itu memanggilnya Habib. Kalau di Indonesia itu, kalau panggilan buat ulama itu apa? Kiai, ajengan, Jawa Barat itu kan, tuan guru. Kalau orang Aceh itu apa? Tengku, ya Bu ya. Tengku, Melayu kan tengku kan. Kemudian yang berikutnya, kalau orang Minang apa? Hah? Buya, bukan buaya. Buya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Kiai, ajengan, tengku, buya, tuan guru gitu ya. Itu apa namanya? Cara memuliakan ulama. Nah sama di Yaman juga begitu. Kalau manggil ulama itu Habib, karena dia menebar cinta dan kasih sayang. Ada ulama kelas internasional namanya Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, karena menebar cinta seluruh dunia internasional. Umat beragama lain saja cinta, bukan cuma umat Islam, maka dipanggil Habib. Jadi bukan panggilan buat keturunan Nabi. Jangan salah ya, bukan panggilan buat keturunan Nabi. Nah, panggilan buat keturunan Nabi itu yang dicontohkan oleh Nabi, Sayyid dan Syarif. Jadi Sayyid atau Syarif manggilnya, Syarifah kalau perempuan. Nah sekarang begini, muncul fenomena di Indonesia ini, banyak orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi, banyak yang mengaku zuriat Nabi, tapi sikapnya arogan. Kemudian Allah utus ulama, ini pilihan Allah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menemukan bukti berdasarkan penelitian kitab nasab, ternyata kaum habaib di Indonesia ini terputus sanad nasabnya, jadi tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau lakukan itu karena beliau sangat cinta dengan Islam, sangat cinta dengan Nabi, sangat cinta dengan ahlul bait Nabi, sangat cinta dengan zuriat Nabi, agar jangan ada orang-orang yang dengan arogannya ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Betul nggak kira-kira? Karena kita ini sekarang dihadapkan dengan kesombongan itu. Ada orang yang atas nama nasab tapi sombong. Kalau kata Nabi apa? Sabda Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi menurut saya, orang yang menolak kebenaran penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Iman, itu kesombongan. Karena itu ilmiah. Dan tidak ada satupun yang bisa membantah penelitian beliau kalau nasab itu terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak teman-teman yang memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk menjawab beberapa statement yang sudah mulai menyebar di media sosial, terutama masalah kemarin hasil diskusi di Banten. Kalau hasil diskusi di Banten jelas ya, nasab Ba'alawi itu maktu'un bi sihhatih, ya, bahwa nasab Ba'alawi itu maktu'un bi sihhatih, nasabnya itu sahih. Al-Habib Hanif Al-Abbas sudah membawakan 64 para ulama yang fiqh terpercaya, keilmuannya itu sangat luas, dan ini ulama dunia, bukan ulama kelas lokal, ulama dunia ya. Al-Imam Ibnu Hajar, Syekh Murtada Az-Zabidi, As-Samarqandi, Yusuf An-Nabhani dan lain sebagainya. Itu kitabnya dipelajari di semua pesantren. Itu yang mengithbat. Yang membatalkan nasab Ba'alawi siapa? Google. Tulisannya siapa? Murad Syukri, orang aliran sesat, orang-orang kalangan Salafi Wahabi, aliran yang sesat juga, yang berstatement membatalkan nasab Ba'alawi. Sebenarnya yang dibatalkan banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibatalkan.
Al-Ahdan juga dibatalkan, Ahmad Ar-Rifai juga dibatalkan, semuanya dibatalkan. Gitu. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu nasab. Para ulama kita sudah memberikan metode untuk memahami ilmu nasab agar tidak mudah to'an fin nasab, mudah membatal-batalkan nasab orang. Itu dosanya besar sekali, saudara. Harus paham ilmunya. Kalau kita mau belajar tafsir, ya mau bab nasikh mansukh, mau bab asroru tartibi suwar, mau bab ilmu nahwu sorof atau yang lain, itu belajar ke ulama tafsir. Jangan belajar ke tukang tambal ban seumpama, gak nyambung. Lalu mengait-ngaitkan bahwa mengatakan, ya ada video ya, bisa jadi mungkin Sayyid Ubaidullah ini adalah menantu seumpama, ada perkataan begitu. Bisa jadi ini menantu sesuai dengan tradisi Kristen atau Yahudi begitu. Ini kan ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Aduh, gimana ya? Kalau dikatakan mantu berarti kan Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu punya anak perempuan. Sedangkan di dalam Syajarah Mubarakah itu anaknya kan cuma 3, Ali, Husain, Muhammad. Pakai adat hasr ya, kalau kata Kiai Imaduddin ya. Sudah ini aja. Seharusnya kan punya anak perempuan baru bisa dikatakan mantu gitu loh. Jadi kalau dikait-kaitkan sama agama lain itu gak nyambung. Kita itu kalau belajar sesuatu pakai ilmunya ya. Belajar fikih, ilmu fikih. Jangan ilmu lintas agama, gak nyambung. Bau belajar ilmu nahwu sorof, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada, mubtadaun zaidun wa adirul khobar in kunta zaidun adirun manitadar. Hukumnya rofa, wa rofa'u mubtada ambil tidak kata qarfu khobari bil mubtada. Ada alnya al harfu ta'rifin awil mufaqat fanamatun raf takin fihi namat. Kemudian isi ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum badi wa hinda wa ibni wal gulabi waladhi. Nah itu kan Imam Ibnu Malik, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Ada ilmunya, ilmu nahwu namanya. Jangan semuanya dikaitkan sama Kristen sama Yahudi. Gak nyambung, karena ada metode ilmu nasab. Makanya harus belajar fikih dulu. Apa itu syuhrah wal istifadah. Tidak mengait-ngaitkan apa namanya itu, ini gimana di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 tidak ada catatan. Lalu kenapa berani mengklaim? Karena gak nyambung pertanyaannya itu. Bukan seperti itu ilmu nasab. Sesuatu yang gampang jangan dibikin ribet ya. Sesuatu yang gampang itu jangan dibikin ribet. Tanyakan kepada ahlinya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita tidak tahu jangan mencoba memaknai sendiri. Gabrul nanti artinya. Bertanyalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Ini ilmu agama Islam. Kefikohan seorang ulama itu sangat penting perannya. Lalu kalau kita membatalkan hanya karena tidak ada manuskrip, padahal ini gak ada kaitannya sama manuskrip ya. Makanya kalau belajar ilmu fikih pasti paham. Ini gak ada kaitannya sama manuskrip sebenarnya. Kalau mau membahas manuskrip, ya syarat subutun nasab, penetapan nasab yang pertama itu ya sudah. Ayyura khattun nasabah mausukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang terpercaya, diketahui tulisannya, kemudian sudah tertahqiq. Itu selesai, saudara. Agar tidak terjadi to'an fil ansab. Tidak mudah membatal-batalkan nasab orang. Lalu dibikin ribet. Ya, dibikin ribet harus ada manuskrip begini begitu. Lalu dikaitkan dengan Kristen dan Yahudi. Aduh, itu gak nyambung. Mohon maaf, itu gak nyambung gitu. Pahami ilmunya dulu, baru berkomentar. Kalau sakit gigi, jangan ke tukang tambal ban. Sakit gigi itu ke dokter gigi. Meskipun nanti saran dari dokter gigi itu kadang tidak masuk akal, ikuti, beliau lebih paham daripada kita gitu. Seolah-olah kalau nanti tambal ban ini lebih detail, ya harus dipaku karena yang rusak itu adalah gigi. Kalau giginya hilang berarti sembuh. Itu kan seolah-olah masuk akal. Tetapi karena tidak cocok dengan keilmuannya, tambah rusak nantinya. Begitu saudara yang terkasih. Atau seperti Kiai Haji Imaduddin ketika ditanyakan, apakah gelar Habib itu ada di dalam Islam? Dia mengatakan, tidak ada. Yang pertama kali mengatakan dirinya Habib adalah orang Nasrani atau orang Yahudi. Ketika mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habibnya Allah. Ini kan gak nyambung. Kenapa saya katakan gak nyambung? Kata Habib itu kalau kita lihat di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 baris ke tengah ke bawah ya, itu kan hanya hakikat urfi saja, hanya panggilan.
kalau mengaku-ngaku seperti Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh. Seolah-olah dirinya mulia, tidak boleh. Habib pun kalau mengaku-ngaku dirinya mulia juga tidak boleh, saudara. Tapi kalau hanya sebuah panggilan hakikat urfi itu boleh. Lalu apakah ada dulu di zaman para sahabat contohnya memanggil cucu Rasulullah dengan panggilan Habib, ada apa tidak? Ada, saudara. Ini ya. Ini kitab ya, ini kitab namanya Istijlabur Tiqail Ghuraf ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Beliau abad di abad 9 ya, hidup di abad ke-9. Juz pertama. Pada halaman 169. Qaulu bin Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Qala Razin bin Ubaid kuntu 'inda bin Abbas radhiyallahu anhuma fa'ata Zainul Abidin Ali bin Al-Husain faqala lahu Ibnu Abbas marhaban bil Habib ibnil Habib. Suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas itu ya bertemu dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin Ali bin Al-Husain, anaknya Sayyidina Al-Husain. Berarti cucunya Sayyidina Ali ya. Cucu-cucunya Rasulullah juga ini. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Zainal Abidin ini, marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Istilah Al-Habib ini pernah diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas kepada cucunya Sayyidina Ali. Wa isnaduhu sahih, sanadnya ini sahih.